Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak lan para ibu majelis Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan nama ini tafaulan hati kita benar-benar disambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita sejenak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini dihitung oleh Allah dengan hitungan yang bernilaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Hai anak cucu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian berzikir kepada aku, maka aku anggap kalian itu bersyukur kepadaku. Dan berzikir itu tidak harus istighfar, tidak harus sholat, termasuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kafartani, kata Allah Subhanahu wa taala, kita dianggap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira kita ini banyak kufurnya apa banyak syukurnya? Sedangkan kalau melihat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, pantas sekali kita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas sekali manusia yang kufur itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, wabil khusus di Jombang, masih banyak orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah itu menjadi penyeimbang atau peredam murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adabin min indi. Ketika kemaksiatan itu merajalela, di mana-mana ada maksiat, ulamanya tidak bisa menghentikan, umaroknya tidak mampu menghentikan, maka bersiaplah ammahumullahu bi'adabin min indi, kata Nabi, maka Allah akan meratakan adab di tempat itu.
Alhamdulillah 23 hari saya ada di Cianjur. Sedikit cerita ya, oleh-oleh. Sebagian teman-teman oleh-oleh di, ya Allah, oleh-olehmu syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat termasuk desa yang paling parah dari musibah gempa Cianjur itu adalah desa Cibulakan. Kampungnya yang saya tempati itu Garo Gelegok. 95% mungkin deh. Nggak tahu berapa persen itu. Pokoknya yang utuh itu masjid dan rumah yang gandeng dengan masjid. Semuanya rata dengan tanah. Kesaksian mereka, gempa ini beda dengan yang di Palu. Kalau di Palu itu digoyang begini, di Lombok juga begitu, digoyang. Tapi di sana itu diangkat, diberuk. Jadi makanya rumah itu hancur brek ini. Dan waktunya 1:30, waktu enak-enak istirahat. Iya. Siang. Iya, siang. Jadi ada salah satu teman kita di sana bantu kita, relawan lokal itu, istrinya meninggal ketika dia rebahan di kamar begini, rebahan yang laki-laki bawa HP begini, yang istri pun ini langsung kebruan sakal gitu. Artinya secepat itu. Jadi kayak diangkat. Saya terasa saya itu diangkat ke atas begini. Jadi di kasur terus dibrek ini. Langsung ketutupan udah. Ya Allah. Jadi bersyukur sekali Jombang aman, tentram, sejahtera ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya lagi, saya itu mikir begini, bertahun-tahun masyarakat sana itu mengumpulkan uang untuk bangun rumah. Ternyata hanya tidak ada hitungan 1 menit kan gitu. Rata dengan tanah. Ada orang itu baru bangun rumah 2 lantai. Ya seperti inilah 2 lantai. Bekas-bekas itu sudah dimasukkan rumah semua, tinggal nunggu hari untuk nempati. Karena orang tuanya cara wong Jawa gini, nduk sampean tempati rong dina kas ae. Oh nggih, barangnya gak apa-apa lebono. Diuntung wong selamat tapi bareng gak sing selamat. Lemah segala macam, ada masyaallah. Jadi wis ambruk begini. Ini banyak orang dengar Bapak Ibu. Jadi kata wong dengar. Nggih, di tempat itu. Kami tiba itu 5 hari pasca gempa. Karena memang teman-temannya asesmen yang lebih dulu mencari tempat mana yang layak untuk kita tempati. Mereka nggak ngapain, mulai gempa sampai 5 hari itu nggak ngapain. Udah temenung, apa yang saya perbuat nggak tahu. Datanglah relawan, kemudian yes pokoknya relawan ini ada tim penghancur dari rumah-rumah itu dirobohkan. Bos berdiri tapi nggak layak ditempati. Terus susulan itu luar biasa, terus menakutkan. Ada suara di dalam bumi itu tum gitu, suaranya tum. Ini kulo ngerasakan gitu, tum sampai getar ini. Jadi kalau kita ke kamar mandi sing dalam ruangan seperti ini, jadi ndonga dhisik sing akeh. Aja sampai mati nang jero kamar mandi.
Ya Allah. Nggih. Alhamdulillah tadi ceritakan napa kula cerita ngenten kersane kula kali panjenengan tambah syukuri datang Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang luar biasa. Akan tetapi kalau kita berkaca pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bencana terbesar itu bukan tsunami, bukan gempa, atau bukan apapun yang menghabiskan harta ataupun nyawa manusia. Akan tetapi bencana terbesar di muka bumi ini adalah ketika seseorang melakukan kemaksiatan terus dia tidak merasa bersalah. Itu adalah bencana terbesar. Dia meninggalkan sholat, akan tetapi dia merasa baik-baik saja. Tambah atur Gusti Allah, kok tambah ekonomi ini tambah api. Padahal nggak sholat, nggih. Wani wong tuwa, wis maksiat terus, tapi keluarga baik-baik saja, nggih. Awas. Ini adalah bencana terbesar sebagaimana bencana yang diberikan kepada Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Moro-moro dicabut nyawane, nggak ada kesempatan taubat. Nauzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Kalau kemarin bulan yang lalu kita mengaji tentang faidah mempelajari sholat sesuai riwayat hadis. Sebelum kita masuk ke bab praktek sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti nanti beri mawon nutupi boten lagi nggih mriki mau mboten menapa nggih nggih mriki Pak nggih niki nyantai mawon kali minum boten menapa bismillahirrahmanirrahim. Setelah membahas tentang beberapa faidah mempelajari sholat sesuai riwayat hadis, sekarang kula kali panjenengan monggo pas pada bab fadhailus sholat, keutamaan sholat. Keutamaan sholat niku sangat kata sangat, akan tetapi pada kesempatan kali ini mungkin 7 mawon yang kita sampaikan agar cepat pada praktek sholat. Pertama, keutamaan sholat yang pertama adalah bahwasanya sholat yang kita kerjakan itu termasuk amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, semua amal kita ini yang nomor 1 ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirah adalah sholat kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdu sholatuhu. Pertama, amal seorang hamba yang diperhitungkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Insoluhat, ketika sholat seorang hamba itu mendapat penilaian baik oleh Allah Subhanahu wa taala, salima, maka dia menjadi orang yang selamat dan menjadi orang yang beruntung. Namun apabila sholatnya itu mendapat penilaian buruk dari Allah Subhanahu wa taala, nadima wa khosiro, kata Nabi, maka dia menjadi manusia yang menyesal dan merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kerugian ketika kita masih berada di dunia, misalnya nyambut gawe kok rugi, ijik kena diulang malih gitu.
kita dagang atau bisnis apapun, kok rugi, masih ada kesempatan untuk mengulanginya lagi. Tetapi kalau rugi itu nanti setelah kita mati nggak bisa diulang lagi. Kata Nabi, nadima wa khosiro, maka dia menjadi orang yang sangat menyesal sekali, menyesal dan sangat merugi. Orang kena diulang mana. Nah, sekaranglah saatnya kulo kali panjenengan memperbaiki sholat, yang mana sholat itu termasuk amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika amal sholat kita kok mendapat nilai baik, maka semuanya akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali ya. Napa malih sholatnya berjamaah, sholatnya wis api berjamaah bisa, masya Allah, mesti diterima nih kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu fungsi daripada sholat adalah ngersihi dosa. Sholat jamaah mesti keterima nih. Terus para ulama itu gambaran ilustrasi sholat berjamaah itu seperti sapu lidi. Sapu lidi itu kalau dikumpulkan banyak, ini bisa memberikan sampah. Sebanyak apapun sampah itu, tiga nyapu sapu lidi laif kata, akan hilang sampah itu. Namun sebaliknya, kalau satu lidi cuma satu, tidak akan bisa selesai kan ngoten nggih. Nah, itu gambarannya. Pentingnya sholat berjamaah. Iso-iso lek sampai abot cuklek sapu lidine nggih. Ngoten. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat yang kedua adalah terhindar dari neraka, langsung menuju surga. Masya Allah, itu berkah daripada amalan sholat kita. Jadi langsung masuk surga tanpa parkir ke neraka. Kok begitu? Ini berlandaskan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Ara'aitum law anna nahron di babi ahadikum." Kata Nabi, bagaimana menurut kalian? Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang jernih, airnya mengalir, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, yang mana setiap hari 24 jam kalian mandi 5 kali. Hal taronihi min syai'un, hal yabqa min daroni syai'un," kata Nabi, apakah masih tersisa kotoran yang menempel pada diri kalian? Dijawab oleh sahabat, qalu la yabqa min daronihi syai'un. Nggih, tidak ada Rasulullah. Setiap kotoran, kemudian waktunya mandi, bersih lagi, kotor lagi, mandi lagi, dan seperti itu, maka akan bersih. Kata Nabi, fakadzalika shalawatul khamsu yamhullahu bihinnal khotoya. Demikian halnya dengan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat 5 waktu tersebut mengangkat dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba. Panjenengan sholat duhur, maka dosa sebelum sholat duhur dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan sholat asar, dosa sebelum asar dihapus oleh Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan sholat maghrib, dan begitu seterusnya. Terus para ulama itu jadi ibaratnya koyo atus nih. Ibaratnya koyo atus, maka bolot-bolot kotoran semua akan iku lek salate berkualitas. Sebagaimana aduse ora adus bebek. Adus bebek ngene. Adus bebek nggih pokoke nelesi awak ngoten niku. Nggih dimungkinkan sekali
bahwa kotoran tidak semua akan ikut. Saniki adus bebek ambek aduse napa nggih? Adus cep elek-elekan iki kados napa bahasa nek bahasa griya kula Mojokerto mriku adus bebek. Nek adus sing suwe niku aduse putri ngaten. Kira-kira aduse putri ambek aduse bebek niki cepet pundi? Jadi subhanallah ya, cara adus niku posokan sing apik tenanan. Salat itu seperti itu. Dari takbiratul ihramnya ngepasno koyo takbiratul ihrami Rasulullah, bacaannya pun seperti itu, tumaknina dan segala macam ngoten. Maka akan dianggap kualitas salatnya dan akan bisa membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga ketika dia mati maka tidak membawa dosa. Surga itu adalah tempat yang suci dari dosa. Dan di surga tidak ada maksiat. Tidak ada maksiat. Kemudian orang yang masih kentilan dosa, orang yang masih nggawa dosa nang donya ini, maka tempatnya bukanlah surga, tempatnya neraka. Sedangkan orang yang amalan sholatnya itu bagus, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Rasulullah, dan mendapat itu Allah, maka sholatnya bisa membersihkan dosa sehingga dia, kata para ulama, langsung ke surga tanpa menuju neraka. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kula kali panjenengan termasuk kelompok ini. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, sholat yang kita kerjakan keutamaannya adalah sebagai pelindung di kubur. Ternyata sholat yang kita kerjakan ini dampaknya ini akan bisa kita rasakan ketika kula kali panjenengan setelah dikubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabri wa innahu yasma'u khafqa ni'alihi. Ketika seorang mayit, wong mati niku ketika ditaruh di liang kuburnya, terus Kanjeng Nabi, innahu yasma'u khafqa ni'alihi, sesungguhnya dia itu mendengar nopo srek-sreke sandale para pentakziah, mendengarkan derap sandalnya orang yang mengiringkannya, hina yuwalluna anhu, sampai ditinggal. Ini ngerti ketika ditinggal oleh pentakziah, datanglah malaikat mungkar dan nakir. Ketika malaikat mungkar dan nakir ini datang, kata Nabi, in kana mu'minan kanatis sholatu inda ra'si. Ketika si mayit ini seorang mukmin, maka sholat itu berada tepat di sebelah kepalanya, menjaga dia dari malaikat mungkar dan nakir. Mau ditanya oleh mungkar dan nakir, sing jawab sholate. Bahkan di dalam kitab Khosaisul kitab Said Maliki niku, Khosaisul al-Muhammadiyah, itu diceritakan seorang ulama meninggal, bukan ulama ya, tabi'in, seorang tabi'in, muridnya sahabat. Ini meninggal dan temannya waktu sing napa jenenge ndeleh mayit niki, dia itu menyaksikan sampai Gusti Allah dibuka tabirnya, nggih, tabir dibuka, dia itu sholat. Si mayit ini moro-moro sholat di lahatnya, yang tahu hanyalah temannya ini. Jadi katanya di dalam Quran kan begitu, sesungguhnya para nabi itu tidak mati dan orang soleh itu juga tidak mati. Mereka melakukan aktivitas seperti orang hidup.
Kemudian ketika malaikat Munkar dan Nakir ini menanyakan tentang siapa Tuhan, man rabbuka wa man nabiyuka, yang menjawab adalah amal sholatnya. Ini dinisbatkan kepada orang yang mukmin, dan orang mukmin yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat adalah menjadikan hidup itu bisa sejahtera. Sholat bisa menjadikan sebab hidup seorang hamba itu sejahtera. Kenapa seorang manusia itu hidupnya ruwet, masalah ya sampai bunuh diri? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya tidak ada lain, kata Nabi, karena banyaknya dosa, karena banyaknya maksiat, karena banyaknya dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang berbuat dosa, maka kata Nabi dibalas dosa berikutnya. Demikian halnya dengan seseorang berbuat amal soleh, kalau diterima maka amal soleh setelahnya. Jadi wong le istiqomah amal soleh berarti keterima. Misalnya jenengan nggih salat duha, kok istiqomah sampai berbulan-bulan iso istiqomah, berarti salat duha jenengan diterima mbek Allah. Salat duha sekarang diterima, maka menimbaleni salat duha malih. Ben salat duha malih. Tahajud pun begitu. Jenengan kok sakit istiqomah terus menerus, kaidahnya seperti itu. Amal soleh yang dikerjakan kok diterima oleh Allah, maka dibalas amal soleh berikutnya. Demikian halnya maksiat yang diterima. Jadi maksiat, misalnya mambengi mendem misalnya, lha kok meneh kok baleni mendem maneh, atau minggu maneh berarti maksiatnya keterima niku. Nauzubillah min dzalik. Jadi banyaknya permasalahan, banyaknya keruwetan itu dikarenakan kita mempunyai dosa yang mana disebutkan dalam Quran itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ngoten nggih. Ayatnya ngoten. Insyaallah apal sedaya kan nggih. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji wal munkar dan perbuatan mungkar. Keji niku napa? Fahsya niku napa? Fahsya dan mungkar niku ada sedikit perbedaan. Jadi fahsya niku lebih parah daripada mungkar. Seperti membunuh, zina, mencuri, itu adalah fahsya. Nah, mungkar ini mungkin lebih rendah lagi kedudukan dosanya. Kata Nabi pernah bersabda, man lam tanhahu sholatu anil fahsya wal munkar. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar, lam tazidhu sholatu lillahi illa bu'dan. Maka sholatnya tidak menambah semakin dekat kepada Allah, akan tetapi bertambah menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kok sholat kita ini tidak mempengaruhi kehidupan kita, maksiate pancet ae ngoten. Berarti sholat yang kita kerjakan ini tidak semakin mendekati Allah, tetapi semakin menjauh. Berarti sholat kita ada yang salah. Ngoten. Jadi sholat kita perlu dikoreksi. Harus diilmoni kan ngoten nggih. Mungkin enggak tumakninah, ada syarat dan rukunnya yang belum dipenuhi ngoten. Tapi suatu saat Rasulullah juga pernah diberitahu oleh sahabat, ya Rasulullah, orang itu ya si fulan ini sholat terus menerus, tapi mencurinya juga terus menerus.
Tapi Rasulullah bilang begini, suatu saat mencurinya itu akan dihentikan oleh sholatnya. Suatu saat mencurinya itu akan dihentikan oleh sholatnya. Terus para ulama, sholati sahabat, saelek-elek sik bareng ambek Rasulullah nguwasi kan nggih. Lah kita kali panjenengan kan adoh zaman ambek Rasulullah. Ngoten. Saelek-elek sahabat salate sik berkualitas. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh mencuri perbuatan buruknya itu suatu saat akan dihentikan oleh salatnya. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Terus lek salat itu berkualitas, insyaallah fahsya dan mungkar yang menjadi kebiasaannya itu akan terhentikan oleh amal sholatnya. Kemudian yang kelima, termasuk keutamaan sholat adalah bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, alaika bikasratis sujud, wajib kamu harus memperbanyak sujud. Yang dimaksud sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Itu perbanyak sholat berarti ya ditambahi sholat sunnah, tidak cukup hanya mengambil sholat fardu. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafaqallah. Karena sesungguhnya kamu mengerjakan satu sujud saja, maka Allah mengangkat derajatmu di sisi Allah. Jadi kita semakin dekat satu tangga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hatta bi anka khati'ah, dan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sholatan, maka satu tangga kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu kemaksiatan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, agar kita menjadi manusia yang sehat. Mungkin jarang terpikirkan, ternyata sholat itu bisa menyehatkan rohani dan jasmani kita. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholli fa inna fis sholati syifa." Sholatlah, karena sesungguhnya di dalam sholat itu ada obat penyembuh bagi penyakit jasmani dan rohani. Wallahu alam. Ketika pelatihan Kaifatus Sholli di Malang, itu ada salah seorang dokter, ada seorang dokter. Jadi dokter ini ketika kita berdiri, terus berdiri kita ini sesuai dengan standar berdiri Rasulullah. Jadi sholat itu gini sewu, berdirinya itu yang menghadap kiblat niku dada, kemudian mata kaki, jadi driji diusahakan lurus menghadap kiblat. Jadi kita kan kadang-kadang saya naik diri nggih. Jadi mboten perhatian. Driji kaki niki lho. Nah, ini ki dingeten lurus. Jadi mboten serong ke sana. Nah, niki lek mboten biasa, niki gak enak. Nah, ngoten. Selain takbir juga nanti telapak. Suatu saat, insya Allah namanya Dokter Anas, asalnya dari Bojonegoro. Nggak tahu itu dokter apa, yang jelas beliau melakukan penelitian lama sekali. Ternyata orang yang istiqomah berdirinya itu, kakinya itu lurus begini ketika sholat, maka di masa tuanya dia itu tidak mengalami kebungkuan. Lewang tua ini kan biasanya bungkuan. Ini istiqomah dimulai dari muda, maka waktu tuanya tidak akan mengalami kebungkuan. Beliau yang ngomong, dalam mungkin wallahu alam, sing jelas kita imani. Jadi dawuh Kanjeng Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kula kali panjenengan selaku umatnya ini mengimani. Ngimani Kanjeng Nabi, sholatlah, karena sesungguhnya dalam sholat itu ada obat
jasmani dan rohani kita. Nggih kita imani mawon. Ngoten. Terus ojo aku tak salat cek sehat. Jangan nggih, jangan. Padha ambek poso aku tak poso cek kuru misalnya cek gak lemu. Nah, ini kan salah niat niku. Ini adalah istilahnya niku bonus mawon nggih, bonus mawon. Jangan jadikan tujuan. Kemudian yang ketujuh, keutamaan sholat adalah alat bermunajat kepada Allah. Napa sih munajat niku? Alat curhat nang Gusti Allah. Alat atau berkomunikasi, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi, innal mu'min idza kana fis sholati fa inna ma yunaji rabbah. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berada dalam sholatnya, maka ia sedang berkomunikasi dengan Allah. Dia sedang berbisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ada aturannya ketika kula kali panjenengan niku buat selilit. Nggih, kadang-kadang sholat selilitan. Lah iya, kok wae selilitan kok sholat kok selilite metu kan ngoten nggih. Iki mboten angsal terus mboten angsal teng ngajeng niki. Haram. Satu, bisa ke samping atau diambil dengan begini. Nah, pokoknya ojo nang ngarep, sebab wong salat iku pada hakikatnya ngadep Gusti Allah, berkomunikasi mbek Gusti Allah. Sehingga lek ngidu padha mbek buat selilit niku mau ke arah samping kiri. Ngoten. Utawa diambil. Nah, terus dibuat nang nisor. Seperti itu. Makanya ketika kita berada dalam sholat, doa ketika dibaca waktu dalam sholat ini mustajab sangat. Mulane niku para ulama banyak sekali kisah-kisah di dalam kitab-kitab klasik. Ini ada yang mereka memperbanyak doa untuk orang tuanya ketika sujud terakhir, ditambahi. Jadi sujud terakhir niku ndongakno wong tuane, Rabbi filli wa liwalidayya rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu. Ada yang juga doanya anaknya. Ada yang mendoakan umat. Ada yang mendoakan murid-muridnya, macam-macam. Wah, kenapa begitu? Karena doa ketika dibaca dalam sholat ini mustajab. Karena dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan tenggene Quran niku ayate sadurunge napa wala dzikrullahi akbar. Itu kan maksudnya zikir di situ adalah salat. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir, maksud zikir di situ waktu zikir salat itu akbar. Tidak ada yang mengalahkannya. Mulane boco iftitah pun sampai dilewati. Ngoten. Baca subhana rabbil azimi atau subhana rabbil a'la itu jangan ping pisan, esuk yo ping 3, ping 5, ping 7 seperti itu. Jadi terus waktu duduk di antara dua sujud napa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Niku donga luar biasa, Bapak. Niku donga jenengan goleki artine seperti apa sehingga kita waktu ndonga niku khusyuk. Niki luar biasa niki. Cukup mangkane amalane wong lek salat 5 waktu niku ketrima beres uripe. Ngoten. Ya Rabbi firli, ya Allah ampunilah salah. Warhamni, jenengan welasi kula. Terus hamni wajburni, jenengan tutup kebutuhan kula. Kebutuhan kita itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam-macam sih. Wong sing gak duwe anak butuh anak. Wong sing utange akeh butuh lunas utange. Nggih. Nek niku mawon amalan wajiburni ambek diling-iling utange. Warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masyaallah. Nggih, jadi alat termasuk napa niku 7 keutamaan salat, 1 amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali napa?
terhindar dari neraka langsung ke surga. Nomor 3 napa? Pelindung di kubur. Nomor sekawan hidup sejahtera. Nomor gangsal meninggikan derajat. Nomor 6 agar hidup sehat. Nomor 6 alat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari amal sholat, waktunya kita tata cara sholat. Niki paling enak ono yel-yel cek semangat niki. Nggih. Masih yo jadi apa jenenge wong sepuh nggih butuh sesuatu yang menceriahkan kan ngoten nggih. Jadi kula ngomong ngenten. Untuk apa datang ke sini jenengan? Jawab. Wis gak usah wis. Coba. Nggih, dicoba mawon nggih, dicoba. Cek seru mawon. Untuk apa datang ke sini jenengan sanjang belajar sholat sesuai tuntunan Nabi. Belajar sholat sesuai tuntunan Nabi. Ya napa? Belajar sholat sesuai tuntunan Nabi. Untuk apa panjenengan datang ke sini? Belajar sholat sesuai tuntunan Nabi. Kersane panjenengan hafal dawuh Kanjeng Nabi. Nah, perlu diingat Kanjeng Nabi niki dawuh shollu kama raaitumuni usolli. Napa Pak? Shollu kama raaitumuni usolli. Sekali lagi, shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, niku di kalangan para ahli hadis dipelajari, dikoreter. Jadi salat Kanjeng Nabi mulai gerakan sampai bacaan. Nah, ngoten. Jadi gerakan Kanjeng Nabi takbirnya seperti apa, bacaannya seperti apa, dan sampai salam. Nah, monggo mulai sekarang kita memasuki niat. Niat dalam oh, mboten. Cek mboten nemen karek TKI nggih. Masuk sepuh-sepuh digarap. Isukan dhewe kula. Niat segala napa jenenge ibadah itu membutuhkan niat. Wabil khusus salat nggih. Karena niat itu yang membedakan ibadah dan rutinitas. Niat itu yang membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Kebiasaan itu bisa jadi ibadah gara-gara niat. Panjenengan gosok gigi, gitu. Gosok gigi nih kok. Terus panjenengan niati dalam hati, saya berniat siwakan karena Allah Subhanahu wa taala. Gosok gigi jenengan itu bernilaikan ibadah. Jadi sunnah kan siwakan. Nah, siwakan. Terus di dalam fikih tidak apa-apa, sesuatu yang bisa membersihkan gigi. Nah, itu juga termasuk siwak, termasuk apa maneh dikai makjunul asnan. Napa makjunul asnan niku pasta gigi. Mau tambah jos niku. Jadi ketika siwakan ini tapi lek nang jero jeding di dalam hati mawon. Sebab menyebut lillahi ta'ala itu enggak pantas kan ngoten nggih dalam hati mawon. Nah. Panjenengan begitu juga nggih ahlan wa sahlan monggo minara. Bismillahirrahmanirrahim. Teman saya Tat. Oh nggih masyaallah. Tahun enggak ketemu. Masyaallah. Reuni berarti niki. Ini reuni yang spesial nih.
Sidoarjo nggih. Nggih. Lanjut. Lanjut nggih. Ya, terus niat yang dibutuhkan dalam niat itu adalah 3 hal. Napa niku? Penyengajaan, menyengaja sholat yang terwakili dengan bahasa usolli. Nah, menyengaja. Kemudian yang kedua, sebutkan fardunya, kefarduannya. Tadi makanya usolli fardu. Yang ketiga, waktunya. Kalau dia duhur, dia sebutkan waktu duhur. Kalau asar, waktu asar. Usolli fardhu duhri. Nah, ngoten nggih. Cukup. Terus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kalau nggak disebut nggak apa-apa, tapi yo gak enak rasanya nggak disebut nggih. Lillahi ta'ala krana Gusti Allah. Nah, jadi yang wajib itu 3 ini. Al-qasdu, al-fardu, al-waqtu. Qasdu diwakili dengan bahasa usolli. Fardu apa sunnah sholat ini? Nah, ngoten yang membedakan. Terus apa jenenge? Napa mau? Waktunya duhur atau asar atau maghrib. Nah, adapun bilangan rakaatnya mboten disebut, mboten napa-napa. Malah yang sebut kedawan mangke. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kadang wong Allah ngepasno suwe. Allah niki krana kedawan niku coba 3 saja ini. Usolli fardhu duhri lillahi ta'ala, Allahu akbar. Enak Allah nang ati batin usolli fardhu duhri makmuman lillahi ta'ala. Lek makmuman ngoten nggih. Maka enak simpel. Ngoten nggih. Jadi yang wajib 3 napa mawon niku wau? Menyengaja terwakili dengan bahasa usolli. Lajeng fardu, lajeng waktunya sholat niku nggih. Itu niat. Kemudian mengucap niat dengan lesan bagaimana? Itu hanya untuk menguatkan batin kita saja. Wajib ngoten nggih nang ati. Jadi tanpa disebutkan usolli fardhu nggih mboten masalah. Sing yang terhitung itu dalam hati kita itu. Waktu Allahu Akbar itu batin. Usolli fardhu duhri makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Jadi bahasa melafatkan itu mung tujuane nuntun ati kita ben gampang batin. Ngoten nggih? Nah, tujuannya seperti itu. Lajeng setelah niat adalah berdiri. Berdiri itu wajib apabila sholat itu fardu. Lek sholat itu fardu, maka berdiri wajib hukumnya bagi yang mampu. Lek sholat sunnah, mboten masalah. Jenengan sholat ambek duduk, walaupun sehat, walaupun nggak sakit, monggo. Rasulullah sering sholat sunnah duduk. Sholat sunnah napa jenenge duha duduk mboten napa-napa. Atau sholat qobliyah ba'diyah duduk mboten napa-napa. Kadang kan wong kula nate sholat ngoten niku langsung diparani. Duh, sakit napa Ustaz? Mboten sakit. Lah kok sholat duduk? Nggih, kula niru Kanjeng Nabi nate sholat ba'diyah Jumat duduk. Oh, angsal nggih, nggih angsal. Ngoten. Nah, angsal. Ngoten. Terus kemudian setelah berdiri menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan dada. Jadi mboten mung kepala nggih. Misale mriko kiblate, nah kita begini. Nek kepala nggih disiasati ngene. Jadi iki mau dada mriki. Nah, yang menghadap kiblat adalah dadanya. Nah, ngoten. Terus semua anggota badan kita menghadap kiblat lurus, termasuk jari-jari kaki. Jari-jari kaki ini kalian boten dibiasakan ewet Bapak Ibu. Saya itu enggak enak ngeten. Lah tujuannya ternyata ketika
jari-jari kaki kita itu menghadap kiblat, maka ketika kita soft ini bisa rapet. Di bab soft ini luar biasa. Di bab soft itu kenapa para sahabat dulu itu tidak bisa diadu domba? Kenapa kasih sayangnya sahabat itu, sahabat A dengan sahabat B ini luar biasa. Koncone loro melok loro, koncone seneng melok seneng, tonggone loro melok loro, tonggone seneng melok seneng. Kenapa seperti itu? Itu kata Nabi keberkahan daripada softnya yang rapat. Ketika soft itu rapat, selain mempermudah khusyuk, selain tidak memberi tidak memberi tempat untuk setan. Setan itu ketika longgar, dia itu mondar-mandir, ganggu. Tapi selain itu, maka ada sesuatu yang dahsyat. Apa itu? Ta'alluqul qalb. Jadi penyambungan hati antara kita dan saudara kita ini. Hati ini sambung. Jadi gampang ngesakno. Ngoten nggih. Jadi hubungan teman ke teman ini luar biasa. Itu terikat, terjalin ketika seseorang softnya rapat. Rasulullah marah ketika soft itu renggang. Pernah Rasulullah itu bawa tongkat, sampai Rasulullah ditutuk sing gak rapat. Sampai niki lho pundak nang pundak niki digenek ngenten sampai Kanjeng Nabi. Iku saking perhatiannya Kanjeng Nabi ojo sampai para sahabat itu hatinya terpecah. Sing kuat luar biasa, ndak bisa diadu domba. Apa mana disogok duit, gak iso. Tak rapat itu harus nempel apa enggak? Nggih, harus nempel. Yang nempel pundak apa kaki? Pundak dan kaki. Pundak dan kaki nempel. Nggih. Nggih, mangke kalau waktu babnya. Jari-jari kaki lurus menghadap kiblat, kemudian kedua kaki direnggangkan. Renggange mboten terlalu ombo, mboten ngenten, mboten nggih. Nggih mboten napa jenenge mepet ngeten mboten. Tapi sakilan. Sakilane dhewe-dhewe. Nah, seukuran body masing-masing ngeten. Kayak body kula sing seksi ngeten iki. Laki perempuan ya. Nggih, laki-laki dan perempuan. Nggih. Jadi lurus seperti ini, tidak terlalu mepet, juga tidak terlalu renggang. Bagi laki-laki, awas jangan isbal. Napa itu? Mata kakinya jangan tertutup oleh sarung atau celana. Ini Rasulullah menegur. Jadi suatu kebiasaan, termasuk wong sing lembrehno sarungi, sampai ngenen tanah, itu tasyabuh atau menyerupai orang-orang yang sombong. Jadi jubai wong sing klembre-klembre, termasuk sarung wong sing nyaponi latar. Lek mriki mungkin mboten sombong tapi kemproh. Ora sombong ngene wong, sombong apa nih sombong? Sarunge rega 50.000 kok ngono. Mosok disumbungno. Sing kemproh iya. Nggih. Dadi dijaga niku dengan niat ngikuti sunnah Rasulullah. Napa jenenge mata kaki itu dikelihatkan. Nah, diketokno, ojo sampai ketutup. Ngoten nggih. Walaupun tidak haram, lho sapa lek tutup apa haram? Mboten. Tapi Rasulullah pernah menegur, ngoten. Katanya tasyabuh dengan orang-orang sombong. Terus kepala menunduk menghadap tempat sujud. Jadi niki salat, Pak. Nah, salat terus ngene ya. Iki salat di sapa iki ngoten nggih. Kemudian tidak melihat ke arah atas waktu sholat. Ini kelihatan hadis. Tapi kalau mboten apal. Jadi hadis ngeten. Hati-hati lek sholat wasno mendhuwur. Iso-iso gak balik mripat. Dari Rasulullah bilang gitu. Iya. Hadisnya seperti tapi kalau lafaz hadisnya supaya. Kalau nanti hafal, tapi lali saniki. Tapi maknane eling.
Waktu sholat ojo nguasno mendhuwur. Ojo engko gak iso balik niku. Nah, itu apa? Wallahu alam. Kula dereng paham. Ngoten. Dereng paham maksudnya. Dan hadisnya sahih. Mata terbuka, jangan terpejam. Nah, jadi sholat niku mboten merem kecuali demi untuk kekhusyuan. Aku lek melek ini kok gak iso khusyuk iso aku merem, ngoten napa-napa, pokoke gak kebablasan. Ngoten iki. Kuwatir kok merem terus kebablasan ngoten. Pun sampai di sini mungkin ada yang tanya. Tanya Ustaz. Nggih, monggo. Terima kasih. Mungkin kaitannya dengan sholat pada saat jamaah Ustaz. Nggih. Kadangkala di tempat kita pun juga sering kadangkala ada anak yang ada di depan kita. Nggih. Suatu saat anak itu mondar-mandir. Leres. Bisa juga mungkin saf yang di belakang, makmum yang di belakang bisa mengisi saf yang di depan. Nggih. Atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Nggih. Jadi pertanyaannya ada sop longgar ngoten nah, karena ditinggal oleh anak kecil. Betul. Jadi ketika di belakang ini kok melihat sop itu lowong, maka dia disunnahkan untuk mengisi sop yang longgar tersebut. Nah, dengan melangkah gitu. Tentunya melangkahnya diatur jangan sampai 3 gerakan berturut-turut. Atau begini, toh mburi gak ono. Sebab biasa salate ini sak saf wong 5 bisa. Sing mburi gak ono, anggen nggih. Tibae sing kene arek cilik melayu pisan. Boleh lho, jenengan kudu merapatkan sop. Nah, ngoten nggih. Jadi boleh. Dan itu sunnah. Nggih? Disunnahkan. Tidak diwajibkan. Tapi kan nama disunahkan meskipun nggak diisi kan nggak apa-apa. Nggih, tapi yo jadi bahasa sunnah di sini jangan nopo jenenge sunnah itu ada sesuatu yang dianjurkan ngoten nggih. Walau sunnah jangan pun ngremehno sunnah. Ngoten. Jadi jangan sampai meremehkan sunnah. Sebab kadang-kadang sunnah itu kita kerjakan, ternyata Allah ridho, beres urusan kita wis. Nah, ngerti? Urusan kita akan jadi beres. Lek wis Gusti Allah ridho, kita nggak tahu amal mana yang diterima dan diridhoi oleh Allah. Sapa ngisi soft itu tuh gara-gara ndadekno Gusti Allah ridho. Kan ngoten nggih. Nggih. Nggih, monggo. Sebagai makmum Ustaz, kadang kan imam ini sudah nggak sujud nih pada sujud terakhir. Seberapa jauh kita berjeda dengan imam? Kadang kan beberapa saya waktu sholat di masjid itu ada beberapa makmum itu udah lama banget sujudnya, sampai si imam hampir mau salam baru untuk nggak sujud. Itu bagaimana Ustaz? Nah makanya kok kenapa sujud terakhir? Sujud terakhir kan kesempatan agak lama. Nah, ngonten. Dia selama begini satu rukun batasnya itu ketika dia masih sujud terus imam itu turun salam terus dia selesai terus imam salam tetap boleh, jangan sampai pokoknya jangan sampai tertinggal rukun 2 kali. Berarti seandainya dia tidak membaca untuk yang doa yang terakhir nggak masalah? Nggak masalah, bukan masalah. Nggih. Wajib berdiri. Orang tua nggak bisa berdiri kan? Nggih. Apakah kita bantu untuk berdiri ataukah diperbolehkan untuk? Oh, nggih. Itu udur, nggih duduk mawon. Terus yang kedua Ustaz, posisi duduk seperti apa yang Sebisanya. apakah selonjor atau duduk di kursi? Nggih. Sebisanya, senyamannya. Kalau dia bisa duduk pertama, kalau biar bisa duduk iftirash seperti ini, kalau bisa, kalau nggak bisa ya selonjor mawon.
semampunya. Semampunya. Jadi semampunya nggih. Berarti tidak ini apa? Jari-jari ini tidak bisa menghadap kiblat, tidak masalah ya. Ya boten masalah wis undur deh. Dia berdiri aja nggak bisa. Nggih. Apa harus diposisikan untuk tetap menghadap ke kiblat? Boten, ndak. Itu bagi mereka sudah undur nggih. 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 Mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Nggih. Ketika imamnya belum selesai, pas tengah-tengah kemudian makmumnya mengikuti, itu bagaimana? Imamnya belum selesai. Belum Allah. selesai, belum selesai. Nggih. Baru Allah dia juga ngikutin. Allah. Nah itu boleh. Akbare disian pundi? Nah, belum selesai. Maksudnya sama-sama Belum ini. bar. Nggih. Belum akbar. Iya. Dadi Apa membersamai imam lah, biasanya begitu ya. mengiringi nggih. Mengiringi. Selama tidak mendahului mboten masalah. Selama tidak mendahului. Masih dinamakan makmum. Ngoten. Nggih. Kalau ini Ustaz, mungkin kadang-kala imam dengan makmum ini nggak sesuai. Artinya mestinya bacaan katakanlah membaca Fatihah, Nggih. surat. Heeh. Kita belum selesai Nggih. makmum. Kemudian imam sudah ini. Itu bagaimana, Pak? Dia tetap ngikuti imam Berarti karena ditanggung imam. terus dimanapun tempatnya. Nggih. Berarti diputus dimanapun ya. Nggih. Jadi ketika jenengan baca Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, imam wis Allahu akbar nggih, jenengan ngikuti imam mau diputus mawon. Nggih. Nggih. Ndak. Makanya al-imam kafilun, imam ini penanggung jamaah. Makanya harus satu, harus alim. Harus alim. Ngerti hukum-hukumnya sebagai imam. Terus dia harus tahu kondisi. Jadi sholat itu tadi imam wacane surat Yasin. Waduh ya. Yasin. Yo Melayu iki makmume bisa naik cak. Ngoten nggih. Nek salat dhewe gak masalah, dawa monggo. Lanjut nggih. Ha. Ustaz, satu lagi. Nggih. Untuk Al-Fatihah Ustaz. Nggih. Imam membaca Al-Fatihah, kita menunggu imam selesai atau kita membersama, yang penting kita tidak mendahului, atau mungkin dijeda berapa ayat. Nggih. Paling afdol memang kita nunggu bacaan imam. Dan aturannya begitu. Imam baca, kita mendengarkan. Setelah imam baca waladhdallin amin, imam seharusnya juga ngasih waktu untuk makmum baca Fatihah. Meneng sih imame meneng. Kan tidak dikasih waktu. Nah, makanya ini ku perlu belajar niki. Nah, niki. Nggih, tata cara dadi imam seperti itu. Harus tahu. Mari waladhdallin amin. Imam meneng ae dhisik ngenteki kesempatan makmume baca. Ngoten nggih. Nah, kira-kira baca itu sak menit cukup ah, seperti itu. Nah, Tapi terus kalau anu Ustaz, barangkali pada saat sholat yang disuarakan, nggih. Isya, subuh, kemudian makmum cukup mendengarkan, Nggih. apakah itu sudah termasuk sah? Boten. Fatihah Harus baca. Nggih. Kok jenengan niteni, imam iki lek maca Fatihah cepet terus surate wendek. Ngono, niteni. Jenengan boleh memberbarengi bacaane imam atau dahului pun tidak apa-apa. Kalau mendahului imam itu rukun qauli itu bacaan, tidak apa, mboten batalno salat, tidak apa-apa. Imame jenengan salib baca Fatihah, imame baca Fatihah itu wowo dilagu, jenengan kan gak lagu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Kuno dilagu terus disian sampean, mboten masalah. Tidak membatalkan. Tapi memang aturan afdoliyahnya, aturan itu imam baca Fatihah terus makmum mendengarkan, imam mengkei jeda untuk makmum baca Fatihah. Wonten aturane. Walaupun tidak komplit tadi itu Ustaz, ya mungkin hanya 4 ayatnya nggak masalah kan. Kita
membaca Al-Fatihahnya loh. Mboten napa-napa. Nggih. Syaratnya kita membaca. Nggih. Terus baca tidak dibatin. Jadi sholat itu bukan kebatinan tapi pembacaan. Subhana rabbil a'la niku dibaca, mboten dibatin. Sing dibatin mung setunggal napa? Iya. Nggih, lanjut nggih. Kemudian setelah berdiri menghadap kiblat sebelum takbiratul ihram. Nah, di sini ada tata cara shaf. Sampai imam niku biasa lek salat Jumat atau jamaah imam ngomong sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkanlah shaf karena sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Lah nggih jenenge kesempurnaan. Wong niku salat tapi gak sempurna. Nah, ngoten nggih. Kenapa? Dikarenakan shafnya enggak sempurna, ngoten. Cara menyempurnakan shaf adalah pundak ketemu pundak. Pundak ini ketemu pundak, mata kaki merapat mata kaki. Sinten? Niki kali kula. Ah, niki sing ketinggal kabeh. Mosok munggah mriki ta? Nah, niki kan pundak nggih. Nah, niki pundak. Nah, mata kaki niki akan ketemu mata kaki ketika napa jenenge driji lurus menghadap kiblat. Lek driji gak iso sama-sama lurus. Lek driji serong ini bukan mata kaki yang ketemu, driji jendian yang ketemu. Ah, nun sewu nggih lemes. Nah, niki seperti inilah. Nah, inilah shafnya para sahabat, shafnya para nabi. Nggih. Niku sing gampang terpecah belah hatine. Sing gampang muring-muring ambek koncone. Sing gampang mempunyai dendam ngene niku hingga risih niku. Nah, nggih. Oleh kadangkala kita sudah berusaha untuk memepetkan, tapi kadangkala sebelahnya ini tidak mau. Nggih, gak usah diuber. Uber-uberan niku akhirnya. Iki salat tahu beruberan. Gimana itu kan kenapa begitu? Karena tidak semua orang tahu. Nah, berarti lek podo ngerti ini kan penak. Nah, ini kan insyaallah lek podo ngerti ini kan eco di masjid bisa kita terapkan. Bisa diterapkan. Nggih. Nggih. Kalau bawa sajadah kan kadang patokane pun sajadah lek dibeto, ojo tiga ngene, dingine. Madhep ini kalau ojo tiga dhewe dideleng arep ngene ae enak. Dadi lek patokane sajadah wah wombo-womboane niki. Nggih. Nggih. Pun nggih, dadi pundak ketemu pundak, mata kaki ketemu mata kaki. Setelah shaf sempurna, ada doanya Bapak Ibu. Setelah shaf itu sempurna, begini, Rasulullah mengajarkan doa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Jadi kita berdoa sebelum niat loh nggih, sebelum takbir loh nggih. Setelah shaf rapat ini berdoa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Coba panjenengan tirokan Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Yang artinya ya Allah berilah kepada saya suatu pemberian yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Jadi subhanallah, seandainya Allah memberikan pemberiannya kepada kita yang sudah diberikan kepada orang-orang soleh, siapa? Para nabi, para walinya Allah. Khusyuk kita sholatnya Pak.
Kita akan sholat menghadap Allah itu bisa khusyuk. Iso koyok sinten Ali Zainal Abidin putune Kanjeng Nabi ketika napa masjidnya terbakar kabeh bunguk-bunguk dia tetap sholat ya. Buyar sholat ditakoni, kenapa Anda tidak lari? Karena padahal terbakar masjid Anda. Napa jawabannya? Yang aku takutkan bukan api ini, tapi api neraka. Ketika kudanya dicuri, nggih. Ketika sholat dalu mboten satu wajib lho nggih. Dalu. Terus kuda dicuri, ero tanggane bunguk-bunguk. Kuda sampe dicolong maling lho. Terus mari, iya apa? Oh, sing tak emani duduk jaran, tapi sholatku. Aku eman, ucul sampai Gusti Allah. Sekarang nutut ini. Ojo kok jaran, ojo kok sepeda, sandal ya bunga. Sandalku. Rana masjid lale. Ya Allah. Nggih. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Niki Kanjeng Nabi pernah bersabda tentang shaf. Rasulullah dawuh ngeten, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. 3 kali kepada para sahabat. Lurus rapatkan shaf kalian. Lurus dan rapatkan shaf kalian sampai ping 3. Wallahi, sampai Kanjeng Nabi itu baca wallahi, demi Allah. Gak main-main, sumpah nih. La tuqimunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Sungguh demi Allah kalian luruskan dan kalian rapatkan shaf kalian atau hati kalian dipecah belah oleh Allah. Hati kalian akan diurai oleh Allah. Jadi Rasulullah ketat sekali kepada sahabat tentang shaf. Oleh sebab itu kemenangan di mana-mana, setiap ada peperangan mesti menang, peperangan kompak. Kenapa? Karena ta'alluqul qulubnya itu. Berarti ikatan batinnya para sahabat itu luar biasa, dan itu disebabkan shaf waktu sholat. Kata Nabi, demi Allah kalian lurus dan rapat kepsu kalian, atau apabila tidak hati kalian akan dipecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sebegitunya. Nah, kalau kalian kan ya krono belum tahu nggih. Nah, sekarang kan sudah tahu. Monggo kita amalkan. Nggih. Nah, tentunya minimal paling enak. Nah, sak poncon kan enak ngeten iki. Nggih. Sampai bisa di nah banyak di sini di fotokopi apa gimana? Taruh di pengumuman. Boleh. Nah itu. Jangan ngapain Pak Jayat? Siap. Aslinya pun belum siap nih. Saking langsung kan. Jadi selain bahaya, selain daripada kita kalau shaf itu longgar, sulit untuk khusyuk, karena kata Rasulullah melihat setan itu seperti kambing hitam riwa-riwi melewati, sehingga seorang yang sholat itu sulit untuk khusyuk. Di antara bahayanya adalah hati kita akan berpecah belah lagi. Perlu diingat nggih, sampai Kanjeng Nabi wallahi demi Allah, ini saking pentingnya berarti kan nggih, saking pentingnya ini. Bon, kemudian takbiratul ihram, setelah berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Menjauh. Jadi telapak tangan ini menghadap kiblat. Jadi mboten nggih, standarte itu ngadep kiblat. Rasulullah ngadep kiblat, terus driji nang driji niki mboten kelet. Dan tidak begar. Mboten terlalu begar, mboten begar nemen. Dan juga tidak dan biasa. Ojo dikeletno, ojo dibegarno, biasa. Nah, Kadang kalau perempuan kan ini Ustaz, mukena itu kan
Jadi kita enggak bisa untuk Yang penting boten ada niat ngeletno. boten karena Paksa ngelet kondisi. Enggak apa-apa. Nggih. Dengan kenanya itu loh. Ada Nggih. kelompoknya Nggih, walhasil tidak ada unsur untuk mengeletkan ngoten mawon. Nah. Nggih. Jadi diangkat Allahu Akbar nun sewu. Barnya itu ternyata di atas Bapak-bapak. Salatnya Kanjeng Nabi. bukan begini Bukan. Allahu Akbar. Allahu takbiratul ihram. Bahasa ihram itu waktu di atas. Allahu Akbar. Jadi ngeten. Jadi ada beberapa tempat ketika kita jadi pertama Allahu Akbar dilurus telinga. Allahu Akbar. Satu. Boleh di atas telinga juga boleh. Allahu Akbar begini bisa. Dua. Boleh di pundak. Allahu Akbar. Boleh di depan dada. Allahu Akbar. Boleh. Jangan pilih yang mana. Tapi paling enak itu yang biasa di daerah itu mana? Nah, ya pundi. Lek tem mriki misale kuping ya sak kuping ae. Engko lek ngarang nang kene sangkano, "Wah, iku aliran apa men?" Ngoten. Mari ngaji ngono sing mboten. Itu bagi orang yang kurang paham ngoten nggih. Dadi ngenten lho, annasu a'da'u ma jahilu. Itu kaidahnya. Manusia itu musuhnya sesuatu yang belum diketahui. Kenapa dia kok ngelokno wong karena belum tahu. Nah, ngoten lek wis tahu ya mboten, wis ngerti mboten. Jadi manusia itu makanya kita niki jogo sing biasa. Sepenting awak dhewe paham. Nah, ngoten nggih. Tadi monggo bareng-bareng hadap ke kiblat. Telapaknya Pak kiblat, jangan terlalu lengket di depan dulu. Nah, sekarang kita mulai dari dada dulu ya. Dada dulu. Allahu Akbar. Barnya di atas. Terus nang pundak. Allahu Akbar. Kuping. Allahu Akbar. Di atas telinga. Allahu Akbar. ISIS kayak Pokoknya nanggon sumuk-sumuk ngene ae. Lek nggon sing adem ngene. Nggih, kondisional. Nggih, sekali lagi kita coba mulai dari dada. Jenengan 1 2 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Telinga Allahu Akbar. Di atas telinga Allahu Akbar. Nggih. Jadi ada 4 nggih. Dada, telinga, pundak, telinga di atas telinga. Nah, niku. Itu dari sisi hadis semua ya tadi ya. Maksudnya sahih semua ya. Sahih semua. Dari 4 Nggih. apa? Boleh. Tadi Nggih, boleh diawalkan sahih semua. Imam Syafi'i itu begini. Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Ketika ada hadis sahih itulah madhab saya. Nek wis hadis sahih ambek Imam Syafi'i gak disalahno jenengan. Nah, selain kita kan bermadhab, madhab kita Syafi'i. Jadi ketika kita mengamalkan koyok ngeten iki terus ngambil sahih, maka dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Ada pertanyaan lagi? Terus ketika bacaan dengan gerakan. Jadi sebelum bacaan takbir diangkat dulu. Allahu Akbar. Boleh. Gerakannya lebih dulu daripada bacaannya. Allahu Akbar. Boleh, gerakannya dulu. Allahu Akbar. Tadi gerakannya lebih dulu dari bacaan. Boleh. Atau sesudah bacaan. Allahu Akbar. Boleh. Atau bersama Allahu Akbar. Boleh. Sebelum
bacaan gerakan dhisik boleh, atau bersamaan, atau bacaannya apa gerakannya dhisik bacaannya kali. Boleh, mboten napa-napa. Nggih. Kemudian meletakkan tangan waktu bersendekap niku lho. Jadi kan Allahu Akbar jenengan boleh nek biasa di atas pusar nggih. Nah, begini. Jadi pokoknya sedekap niku ini nempel ke sini. Nah. Ini. Ngeten. Dadi pun diwalik ngeten. Utawa ngene aja. Utawa ngene. Lah iki ngelok sapa iki ngene iki? Misale Allah belum enten sing ngene. Terus salahkah? Haramkah? Ya, mungkin haram enggak sampai ke haram. Tapi melok sapa kan ngoten-ngoten. Nggih. Jadi yang sedekap sesuai sunnah itu seperti ini. Jadi begini. Ngoten nggih. Nah, kemudian pertama di atas pusar. Kemudian dada. Di atas pusar, dada pilih boleh. Di Allahu Akbar. Jenengan nate ngene niki nek terpujon wae enak. Wis saestu. Kula sendar ngeten iki pas terpujon niki ngomong. Liar-liar. Sampai coba lah. Nggih, itu. Ngeten. Begini boleh Allahu Akbar atau di bawah pusar. Boleh. Nggih. Ini pusar sini bawah ini. Nah. Pas pusar mboten napa-napa. Nggih. Tapi Rasulullah di bawah pusar dikit ngeten. Ngoten. Jadi di bawah pusat, di atas pusat, di dada. Nah. Terus atau irsal. Allahu Akbar. Tapi saya sarankan di sini jangan pakai ini. Enggak dikira aliran apa maneh ngono. Nggih ta. Sing penting paham mawon jenengan nggih. Atau kalau di rumah jenengan kok baca suratnya panjang misalnya nggih, surat An-Nisa misalnya. Nah, ngene gak apa-apa. Nggih. Jadi ada napa wau tekok dhuwur mriket siji ngenten. Sing gak oleh ngenten. Awas niki mboten asal. Allahu Akbar. Cak gelut. Nah, begini. Itu enggak tahu. Saya tadi pernah tanya ke guru saya. Seperti itu. Nah, itu nggawe aturan dhewe. Nggawe aturan. Tapi ada begini, saya juga enggak tahu, kitabnya enggak tahu, tapi orang menjelaskan hati itu adanya di sini, harus ditekep. Ngoten. Walau ditetepnya kira-kira lek apa ya iso khusyuk ngoten. Ndak nggih. Artinya salat Rasulullah standarnya gerakannya. Jadi tadi itu di atas pusat, di dada, di bawah pusat atau irsal. Ngoten nggih. Itu saja. Kalau begini kan enggak boleh. Ada yang mendahulukannya. Nggih. Allahu Akbar. Iya. Itu enggak boleh. Yang jelas ada boleh dan tidak boleh. Ini begini. Tujuannya kan diri mendahulukan tangan kanan toh ya. Allahu Akbar. Ya boleh saja, tidak. Ini yang kita ngomongin bukan boleh dan tidak boleh, tetapi afdoliyah. Nilai tertinggi dalam sholat. Standarnya apa? Standarnya seperti sholatnya Rasulullah. Karena Rasulullah dawuh shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jenengan angsal sanad saking kula. Saya angsal sanad dari guru kula Abiyah. Abiyah dapat sanad dari Said Alawi. Said Muhammad. Said Muhammad dapat sanad dari Said Alawi. Said Alawi dapat sanad dari Said Abbas. Terus sampai Rasulullah. Bersanad ini. Apa sanad itu? Mata rantai keilmuan. Jadi panjenengan khusus mempelajari bab salat. Nah, niki salat sesuai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting niki, Bapak. Jadi di dada, ini dada. Oh, ada 5, Bapak. Dada, di atas dada, di bawah dada, di atas pusar,
di bawah pusar irsal. Nggih, 5, boten 4. Jadi di terus iki napa niki jenenge? Nggih, di atas dada, di bawah dada, di bawah pusar irsal. Ada 5. Tapi asli ten Batu nggih, Songgori itu enak tentang saya itu lho. Nggih, sampai di sini enten tanglet monggo. Kalau tidak ada yang tanya, maka kita teruskan ke iftitah. Tadi kan takbir Allahu Akbar, niat sudah nggih, takbir sudah, diusahakan barnya di atas. Allahu Akbar itu. Loh, lek salat terus Allahu Akbar ini apa gak sah? Sah. Saya ulang lagi, yang kita bahas bukan sah dan tidak sah, tetapi afdholiyah, nilai. Nah, tentu saja nilai tertinggi adalah salatnya Rasulullah. Ngoten nggih. Dan Rasulullah akbari di atas. Allahu Akbar. Terus ada beberapa riwayat tentang iftitah. Wadah sekali, banyak sekali. Pertama nggih, riwayat dari Imam An-Nasa'i. Hadisnya sahih. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asilah. Pun ngoten tok. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus Fatihah. Pun. Nah, yang kedua riwayat dari Imam Bukhari. Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Untuk dawa. Nah, ini juga sahih. Terus ada lagi riwayat yang 3, kate Allahu Akbar kabira mboten. Allahu Akbar langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kade Allah Akbar kabiro. Jadi terus bagaimana iftitah saya selama ini? Enggak apa-apa. Jenengan semakin tahu berarti bacaan saya itu 2 iftitah saya kumpulkan jadi 1. Nonton lho nggih ya. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi itu wasila. Wajah tu mboten enten ininya. Ininya enggak ada dalam hadisnya itu. Kita itu menjaga napa jenenge pelafatan Nabi. Jaga lafat kenabian. Loh, nek tak tambah ini piye? Ya enggak apa-apa, tapi nilainya kalah dengan yang tidak ada ininya karena menjaga lafat kenabian. Nah, orang ahli hadis mereka milih sing gari ini. Nah, ini tambahan terus berarti sah tidak? Ya sah, yang sekali lagi tidak membahas sah dan tidaknya. Sah, tetap sah tapi kalah nilainya. Ngoten nggih. Jadi enten Allahu Akbar lho nggih, sing Allahu Akbar kan ngeten. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pun. Nah, nek digambo gawe wajah tu niku berarti 2 iftitah dijadikan 1. Nah, niki jenenge kita ngerti tidak taklid buta. Ngoten nggih, paham nggih? Enak ngaji ngeten iki. Pun. Setelah iftitah, jadi iftitah macam ini ku wonten pinten niku wau? Ada 4 nggih. Ada 4. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila 1. Terus langsung
wajah tu wajahia sampai mari, terus Allahumma ba'id baini, terus penggabungan. Penggabungan itu juga riwayat atau enggak? Enggak. Kan sebenarnya kan satu aja. Nggih, cukup. Nek kula biasa sing paling ndek niku. Biasa ngoten. Engko lek wis masalah akeh baru dawa. Biasa maca Allahumma ba'id baini, lek wis iki biasa bermasalah biasa. Oke, anggere rada suwe tak kali imami Allahumma ba'id baini masalah iki. Masalah ini. Lajeng Fatihah, bacaan Fatihah imam dan makmum. Imam membaca Fatihah pada sholat tiap rakaat nggih. Tiap rakaat. Adapun makmum niki baca Fatihah cuman rakaat pertama dan piye. Niki wau ya napa? Mengawali pun ngene sik. Fatihah itu diawali dengan ta'awudz boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngoten. Nah, diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Bacaan ta'awudz dan basmalah boleh dipelankan dan boleh dikeraskan. Ngoten. Untuk imam boleh dikeraskan, boleh gak umum nggih biasa enten mriki a'udzubillahi minasyaitonir, tapi di Madura umum atau di Cianjur saya dengar. Nggih, di Cianjur a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan. Nah, kalau di sini bismillah itu kan ngoten nggih. Terus bacaan Fatihah paling afdol tiap wakaf berhenti alhamdulillahi rabbil alamin mandek, ar-rahmanir-rahim mandek, maliki yaumiddin, sekalipun diperbolehkan wasol kabeh alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Biasa lek tarawih kan ngoten nah. Dang mari dang wis. Tapi Abdullah Kanjeng Nabi bacaan Fatihah niku tiap wakaf diputus. Ngoten. Nggih. Nah, sekarang bacaan Fatihahnya makmum seperti apa? Bacaane makmum ojo dibanterno dikira imam. Jadi makmum gak boleh baca banter, dikira imam nggih. Iki imame sing dhisik ngoten. Nggih. Tapi harus terdengar enggak dengan dirinya sendiri? Oh nggih. Selama itu baca harus kedengaran. Nek mboten baca lah nggih batinan wau niku mboten terdengar. Dadi auzubillahi minasyaitonir. Terus tanggane krungu ya babah. Gak apa-apa. Mboten masalah. Jadi baca Fatihah niku dengan lidah atau lisan. Tidak boleh dengan hati. Ya. Boleh baca Fatihah sebelum imam boleh, bareng dengan imam boleh, wau sing ditanggaletaken, atau setelah imam. Tapi waktu paling utama membaca Fatihah adalah setelah imam. Tapi lek imam ngerti, Pak. Ngoten lek ngkei waktu, lek pas gak ngkei waktu wah timbangane gak maca Fatihah dibarengno ae, ngoten. Ngoten nggih. Kalau mengiringi boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Imamnya Al-Fatihah terus makmumnya iftitah. Imamnya Fatihah. Iftitah. Nggih boten napa-napa, ndak apa-apa. Yang penting nutus. Nggih. Kan nutus yang penting Fatihah lagi. Tapi nggih, untuk di fikih kembali ke mazhabnya Syafi'i, utama mana? Baca Fatihah makmumnya atau mendengarkan baca iftitah atau mendengarkan Fatihahnya imam. Ternyata kalau makmum itu utama mendengarkan Fatihahnya imam. Ngoten. Terus misalnya imam kok langsung moro-moro koyok-koyok ganti iftitah, Fatihah langsung. Nah, sehingga kita lek maca iftitah
gak iso ngrungokno Fatihah. Lebih afdal mana? Lebih afdal mendengarkan Fatihahnya imam. Nah, afdolnya. Ngoten. Lebih afdolan. Silakan ngeten Tat. Napa? Jamaah, sholat jamaah. Nggih. Terus makmum ini ketinggalan, bukan hampir mau ketinggalan, mau rakaat kedua. Nggih. Ini Fatihahnya gimana? Iftitah sama Fatihahnya gimana? Iftitah sama Fatihahnya berikut. Makmum. Nggih. Ditinggal mawon. Iftitah dulu apa langsung Fatihah? Fatihah toh yang wajib toh. Nggih. Nah, mereka misalkan ngeten, misalkan masih dalam Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ngeten nggih misalkan. Sudah mulai ruku. Ditinggal mawon, langsung ngikuti, wajib ngikuti imam. Lu kok ngoten nggih wis ditanggung imam. Nggih. Sopir imam. Nggih. Oh, jadi Pak Imam begini ya. Pak Imam nang kula dia. Kalau makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat itu, iftitah wajib mboten. Itu langsung ana Fatihah. Makmum masbuk. Nggih. Jadi makmum teko nggih, wis rakaat kedua, nggih. Nggih, terus apakah disunahkan baca iftitah juga? Kalau memang memungkinkan nggih disunahkan. Kalau tidak mungkin nggih wajib mawon Fatihah mawon. Sampun. Kemudian bacaan amin. Bacaan amin ini disunahkan dibaca bagi orang yang sholat sendiri. Waladhdallin, amin, atau jadi makmum atau jadi imam, sama-sama. Terus diusahakan aminnya ini bareng, aminnya makmum, aminnya imam. Sehingga Rasulullah SAW itu mensunahkan setelah waladhdallin kasihlah spasi dengan bacaan Rabbi firli. Jadi waladhdallin Rabbi firli amin. Ngoten. Kita coba nggih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli amin. Nggih. Ketika aminnya imam, aminnya makmum itu bareng, maka malaikat juga ikut bareng. Di situ kata Nabi, dosanya semua orang yang jamaah itu diampuni oleh Allah. Gara-gara amin. Dan amin ini bahasa yang dihasuti oleh Nasrani dan Yahudi. Nasrani dan Yahudi itu nggak punya amin. Kok saya kau amin nih? Mereka ngadopsi dari kita. Melok-melok enggak. Jadi itu Rasulullah sing dawuh. Amin itu bahasa luar biasa. Napa artinya? Ya Allah kabulkanlah. Kabulkanlah. Nah, jadi sing mantep nek maca amin itu. Terus dibareng nek maca sile ginjing ngoten. Mangkane napa sunai Rabbi fili tok mboten enten wali-wali daya mboten. Rabbi fili wali-wali daya Rabbirhamhu keterusan kok. Iki maca Fatihah tahlilan. Ngoten nggih, Rabbi fili tok. Dadi Kanjeng Nabi mensunahkan Rabbi firli terus amin. Ngoten. Nah, ndak ada tambahan Rabbi filinya. Ngoten. Panjang pendek ini kumaha? Halo? Panjang pendek ini. Nah, sehutnya amin. Tadi ai panjang, mine panjang. Amin. Ngoten. Ngoten. Amin. Atau amin. Atau amin. Ngoten amin. Jadi ai niku mat panjang, mine nggih panjang. Masih ada waktu? Cukup nggih, insyaallah nggih. Nggih. Nggih.
Nggih. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kita berdoa mudah-mudahan kita tidak pindah dari tempat ini kecuali dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.